Ja ujung danau teriumit wai kanan sampai pantai laut Jawa. Pesisir di berpadu jadi saya di lom lambang Lampung saya kaya raya. Kikam bagabu kasan hujau di pemandangan Mumarana di Pumata. Api lagi cengkeh Tenambun bergundaya Tandani kemakmuran. Lampung Sai sang bumi wajuran. Lampung Sai sang bumi wajuran. Candat bagabulaku sembah jamasai batin sinagawi adat sikap menjauhi sebambangan dari kakoti marinti cikini ulun Lampung. Candat bagabulaku sembah jamasai batin sinagawi adat sikap menjauhi sebambangan dari kakoti marinti cikini ulun Lampung. Lampung Sai sang bumi wajuran. Halo, senang kita dapat bertemu dalam program Dewan PKP GPIB Bagian. Kali ini bersama dengan saya Pendeta Meiti Risamena Simaela, Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Marturia di Laut. Program Aku Bagianmu ini, saya mengajak kita untuk mengenal GPIB Marturia. Sejak awal perkembangan GPIB Jemaat Marturia di Lampung, itu dimulai pada sekitar tahun 1900 ketika pemerintah Hindia Belanda membuka perkebunan-perkebunan, terutama perkebunan lada, kopi, dan karet di Lampung. Pekerja-pekerja perkebunan tersebut adalah orang-orang yang didatangkan dari Pulau Jawa dan Timor sebagai tenaga kontrak. Selanjutnya, orang-orang ini membentuk kelompok dan bersama-sama dengan orang-orang Kristen Belanda yang ada di Lampung, mereka membentuk persekutuan, dan ini terus berkembang dan dilayani secara tetap oleh guru Injil dari Batavia. Tanggal 6 Juni 1936, Pendeta J. Luther Ram ditempatkan di Tanjung Karang untuk melayani jemaat Kristen Tanjung Karang. Pada tanggal 16 Oktober 1938, bagian utama ruangan yang dipakai untuk beribadah itu diresmikan sebagai gedung gereja yang dikenal dengan sebutan Gereja Bambu Putih. Jemaat di Tanjung Karang merindukan adanya gedung gereja untuk mereka beribadah bersama. Lalu dibentuklah panitia. Persiapan pembangunannya memakan waktu bertahun-tahun dengan dana
yang tidak sedikit. Banyak peristiwa yang terjadi, banyak orang yang terlibat, banyak doa dan harapan yang terucap. Namun, kasih Tuhan nyata. Gedung gereja dibangun dengan gaya arsitektur gaya gotik. Dinding di atas gedung gereja sebelah barat yang membelakangi dinding mimbar dilengkapi dengan jendela kaca berwarna yang berbentuk bulat dengan motif mosaik seperti yang terdapat di negeri Belanda. Konon pada waktu itu baru ada 2 jendela seperti itu. Satu di Belanda dan satunya lagi di Lampung. Posisi jendela serta bentuk mosaik dan susunan warnanya melambangkan keempat Injil yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kaca mosaik ini masih ada seperti aslinya sampai saat ini dan telah didaftarkan sebagai salah satu objek cagar budaya Provinsi Lampung. Sampai saat ini, gedung gereja Marturia ini sudah mengalami beberapa kali pemugaran, bagian-bagian luar dan menara lonceng. Akan tetapi kaca mosaik ini masih tetap dalam bentuk aslinya. 12 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1950, Gereja Protestan Gabungan Tanjung Karang terbentuk dan terdiri dari warga jemaat yang berasal dari berbagai denominasi gereja, termasuk dari GPI yang baru lahir pada tahun 1914 sebagai buah pekabaran Injil oleh Gereja Protestan Indonesia. Gereja Gabungan Tanjung Karang hanya bertahan 3 tahun dan dibubarkan pada 31 Agustus 1950. 34 hari kemudian, pada tanggal 4 Oktober 1953, dilaksanakan kebaktian pertama sebagai GPIB Bambu Kuning Tanjung Karang Lampung dan dilayani oleh majelis gerejanya sendiri. Tanggal itu kemudian menjadi hari jadi GPIB Bambu Kuning Tanjung Karang, yang artinya saat ini telah berusia 70 tahun sebagai jemaat GPIB. 27 Oktober 1968, nama Marturia disematkan menggantikan nama Bambu Kuning yang sudah melekat sejak gedung gereja ini didirikan. Nama Marturia yang berarti kesaksian telah menjadi tanda sekaligus harapan bagi jemaat Bambu Kuning dalam menjalankan roda pelayanan. Nama Marturia menjadi tanda bahwa sejak mulanya dan sepanjang perjalanannya, Gereja Bambu Kuning telah menjadi kesaksian bagi dunia bahwa Tuhan adalah penjaga dan pemelihara kehidupan jemaat yang dikasihi. Nama Marturia juga menjadi harapan bahwa jemaat ini dapat terus bersaksi di tengah-tengah dunia agar semua orang mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sampai saat ini, GPIB Jemaat Marturia tetap berdiri di bumi Lampung dengan memiliki 370 kepala keluarga, 1.180 jiwa yang tersebar di 7 sektor pelayanan dan 3 pospelkes, yaitu pospelkes Natal terletak di Kecamatan Natal, kira-kira 7 km dari kota Bandar Lampung. Lalu pospelkes Purwosari terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Natal, sekitar 40 km
dari kota Bandar Lampung, dan Pospelkes Waihandok yang terletak di Desa Marang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, sekitar 170 km dari kota Bandar Lampung. Kembangan perekonomian Bandar Lampung membuat gereja ini bertumbuh dan berada di pusat keramaian, pasar, dan pertokoan seputar Tanjung. Gereja ini dikelilingi pusat perdagangan Bambu Kuning Trade Center dan Pasar Gintu, juga Pasar Semet. Gedung gereja GPIB Jemaat Marturia berada di tengah hiruk pikuk kompleks ruko dan pasar. Para pedagang yang berjualan di sekitar gereja sering berinteraksi dengan warga jemaat. Dalam banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kegiatan-kegiatan dermasan seperti donor darah, pengobatan gratis, senam bersama, gotong royong, dan lain-lain sering kali dilakukan bersama-sama dengan instansi terkait dan warga sekitar gereja. Halaman gereja menjadi lahan parkiran warga sekitar gereja, dan halaman gereja biasa dipakai sebagai tempat istirahat bagi para pedagang dan karyawan toko sekitar gereja untuk mereka sekedar melepas lelah di siang. Demikian sekilas tentang keberadaan GPIB Jemaat Marturia. Selanjutnya kita akan melihat paparan dari pengurus Pelkat PKP tentang kegiatan-kegiatan PKP yang dilakukan jemaat. Shalom, ibu-ibu PKP terkasih dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Megawati Asmora. Saat ini sebagai Ketua Pelkat PKP GPIB Marturia Lampung. Di sini sedikit saya akan menceritakan kegiatan Pelkat PKP yang telah kami lakukan dalam program kerja tahun ini. Adapun yang sudah kami lakukan tersebut antara lain melakukan ibadah rutin Pelkat PKP 2 kali sebulan, yaitu pada minggu kedua dan juga minggu keempat. Lalu pada saat minggu kedua itu kami melakukannya di rumah-rumah jemaat, mempererat hubungan kekeluargaan. Dan pada saat ibadah minggu keempat itu kami melakukan di gereja seperti biasa. Lalu pada saat minggu ketiga, PKP GPIB Marturia Lampung melakukan ibadah di Pospel Natar ataupun Purwosari, karena itu merupakan bagian daripada gereja GPIB Marturia Lampung. Tujuannya juga untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Lalu yang kedua, kami melakukan senam bersama dalam rangka HUT GPIB Gereja Marturia Lampung yang ke-85 tahun dan juga gereja GPIB ke-75 tahun. Yang ketiga, kami melakukan latihan paduan suara gabungan pada saat minggu pertama dan juga minggu ketiga, yaitu pada hari Selasa dan juga pada hari Kamis. Kemudian yang keenam, kami melakukan bajar dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi gereja. Semua itu dilakukan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di samping itu, kami juga melakukan ibadah gabungan PWKI baik di kabupaten maupun di Kota Bandar Lampung. Kami juga berpartisipasi mengikuti lomba busana Nusantara. Dan juga saat itu kami mendapat harapan 1. Baru ini gereja GPIB Marturia
menjadi tuan rumah dalam acara ACWC 2023. Dan itu semua berjalan dengan lancar. Kemudian pada tanggal 24 November, Dewan PKP Majelis Sinode mengadakan visitasi ke Pospel Purwosari dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi gereja terhadap ibu-ibu PKP yang ada di sana. Berikut ini dokumentasi kegiatan ACWC yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2023 di Gereja GPIB Marturia Lampung. Dan juga dokumentasi kegiatan visitasi Dewan PKP Majelis Sinode ke Pospel Purwosari. Yuk. Saya dalam progres kerja tahun ini. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Solideo Gloria.